kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah. Coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tubuh dengan suburnya menghasilkan buah-buah yang lebih menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat pagi, saya yang duduk di dalam Tuhan. Mari saya mengajak kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 24, ayat 1 sampai ayat 10. Kitab Mazmur pasal 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita bagi berdiri sebentar. Kita angkat kitab kita, katakan sudah saya. Saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Amin. Sekian dulu teman Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1 dan Bapak Ibu Tuhan akan membaca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 10 berganti-gantian. Saya akan mulai lebih dahulu. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah, hai kamu, pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Katakan amin. Salam, selamat Natal. Ya, puji nama Tuhan, hari ini datang tanggal 21, ya, mendekati rayakan Natal yang besar-besaran. Ya, kita bersyukur, kita sudah masuk minggu yang ketiga, tinggal 1 minggu lagi, ya kita akan memasuki tahun 2026. Kita percaya Tuhan akan terus berjalan di depan kita dan Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, yang akan memberkati kita semuanya. Saya pikir seperti ini, ya, atau saya sering dengar seperti ini. Kita di kota Batam ini, ya, tidak ada rumah yang kita bikin permanen, ya. Rata-rata ada WTO-nya, ya. WTO itu 30 tahun, ya, yang harus kita bayar. Setelah habis kita harus memperpanjang, ya. Kalau enggak, ya, kita tidak bisa gini memiliki rumah. Jadi dunia ini sebenarnya di dunia ini kita tidak memiliki sesuatu yang permanen atau kekal, ya. Jadi semuanya adalah titipan daripada Tuhan, ya. Baik istri kita, baik suami kita, baik anak kita, ya, baik rumah kita, mobil yang kita punya, motor yang kita punya, ya, semua yang kita miliki itu semua adalah titipan Tuhan. Amin. Kalau kita sadar semuanya adalah titipan Tuhan, maka kita akan menjaga dengan baik. Ya, tetapi kalau kita mengatakan, ya, atau kita pikir itu semua milik kita, maka kita akan suka-suka kita, ya.
Tetapi kalau kita sadar bahwa ini adalah milik Tuhan, maka kita menjaganya dengan baik dan benar. Karena apa? Kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang milik semuanya. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Jadi Tuhanlah yang mempunyai semuanya ini. Ya, baik surga, langit, bumi semuanya, isinya semuanya adalah milik Tuhan. Ya. Jadi eh, bahkan napas hidup kita ini pun milik Tuhan. Ya, napas hidup kita pun milik Tuhan. Ya, karena apa ya, kemarin saya baru mengalami sesak napas. Ya, seandainya napas saya diambil oleh Tuhan, ya berarti saya kembali kepada Tuhan. Ya, napas pun ada pemberian Tuhan. Ya, kita kalau lihat dari kejadian itu, ya awal mulai Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, membentuk manusia itu belum menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menghembuskan napas ke dalam hidung manusia, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Ya, itulah adalah napas kita, adalah titipan Tuhan atau pemberian pada Tuhan. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa itu adalah milik Tuhan, maka kita juga jaga hidup kita. Ya, jangan rusakkan hidup kita. Ya, itu banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar, ya, yang mencemarkan tubuhnya mungkin, ya, dengan apa? Dengan asap rokok mungkin yang merusak, ya. Itu bisa merusak paru-paru, ya. Kalau paru-paru kita sudah rusak, ya gimana? Ya, bernapas pun tidak bisa lagi, ya. Jadi kita harus sadar bahwa bahkan napas kita pun adalah milik Tuhan, bahkan hidup kita, bahkan tubuh kita semua ini, ya, tubuh jiwa kita semua milik Tuhan. Ya kan? Maka itu kita harus apa? Menjaganya dengan baik. Karena apa? Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Ayat 2 mengatakan sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, orang yang hidupnya tidak benar itu, ya, orang yang hidupnya suka menipu, ya, suka berbohong dan suka bersumpah palsu itu tidak bisa naik ke atas gunungnya Tuhan, ya, atau tidak bisa dekat kepada Tuhan. Memang kita tidak layak sebenarnya, ya, tetapi hari ini kalau kita boleh dilayakkan, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, ya kita harus banyak puji Tuhan, ya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus kita daripada dosa kita, ya, untuk membayar lunas semua dosa kita, untuk membayar semua pelanggaran kita, ya apa yang kita perbuat Tuhan sudah bayar di atas kayu salib itu, ya. Jadi kuncinya supaya kita bisa naik ke atas gunung Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, ya, dengan apa? Dengan hati yang bersih, ya. Sini firman Tuhan mengatakan orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Jadi motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar semua bentuk yang jahat, bentuk yang tidak berkenan kepada Tuhan itulah penghambat untuk kita naik kepada gunung Tuhan. Ya. Mazmur Daud ini, ya, kalau kita lihat dari tradisi lama perjanjian, ya, di mana umat Israel, ya, naik ke atas gunung Sinai untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ini adalah sebuah nyanyian pujian dan mereka sadar bahwa Tuhanlah yang punya segalanya, ya. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang memiliki segalanya, sehingga mereka mengatakan, mereka sadar bahwa ketika mereka harus berhadapan dengan Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan hati yang murni dan tangan yang bersih. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 15, saya akan membacakan untuk kita.
Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Dan Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupa pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi dosa itu benar penghambat. Ya, tadi pertama Yesaya pasal 1 ayat 15 mengatakan, ya, apabila kamu berkali-kali menadakan tangan untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Karena apa? Tangan kita penuh dengan darah. Ya, tangan kita tercemar dengan dosa. Dan Yesaya 59 tadi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah kita adalah dosa kita. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 16, basuhlah bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ya, jadi kuncinya yaitu kita harus meninggalkan dosa. Ya, kita harus meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu motivasi yang tidak murni. Ya, kita mencari Tuhan, dan tangan kita juga yang penuh dengan darah. Yaitu kita harus apa? Kita harus sungguh-sungguh mau meninggalkan semua yang dosa, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah mau datang ke dunia ini. Ya, sudah mau datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita. Datang ke dunia ini untuk menggantikan kita. Ya, Tuhan ambil alih semuanya, dan Tuhan Yesus rela mati dari kayu salib itu menggantikan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4, saya baca untuk kita semuanya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi Tuhan sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ya, jadi Tuhan menyembuhkan kita dari cara hidup kita yang sudah rusak. Ya, kebiasaan kita yang sudah dirusak oleh iblis, ya, yang sudah dibohongi iblis, ya, sehingga kita menghidupkan kehidupan kita yang suka-suka hati kita. Ya, kita tidak lagi menjaga hidup kita, kita melakukan apa yang kita suka, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah mau datang ke dunia ini untuk kita, maka kita juga harus meninggalkan semua dosa kita. Ya, kita harus dengan hati yang murni untuk mencari Tuhan. Karena apa? Kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja, maka aku tenang. Ya, karena apa? Dia adalah Raja kemuliaan itu sendiri. Kalau Raja kemuliaan itu datang dalam hidup kita, dalam gereja kita, ya, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita percaya ada damai sejahtera karena ada kemuliaan Tuhan yang menyinari hidup kita. Dan kita harus benar-benar meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Ya, Senang Pastor, Ibu Gembala sering menekan, ya, pengajaran kita, ya, moto kita dalam gereja kita, yaitu harus apa? Hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, mungkin zaman Pak hambanya Pak Ronald mungkin sudah dengar mungkin, ya, waktu ikut Gembala, ya, senior, mereka sudah mengajarkan mungkin, ya. Berarti dari sonore dulu sampai sekarang, ya, tekanan tetap sama. Hiduplah tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, memang orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, ya, akan tidak bertahan. Ya, karena apa? Memang nggak gampang. Mau hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, ya, kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita manusia tidak luput dari dosa. Ya, kita sering jatuh atau kita sering membuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, makanya itu setiap minggu kita datang ibadah, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan.
firman Tuhan, eh, Tuhan itu baik, ya asalkan apa? Asalkan kita mau sadar, ya asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita sadar apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampun kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan mengampuni kita. Ya, Tuhan akan mengampuni kita, karena apa? Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan sayang kepada kita. Dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan sangat mengasihi dunia, yaitu kita umat manusia. Ya, Tuhan tidak mau kita seorang pun binasa. Tuhan tidak mau kita seorang pun jauh daripada kasih-Nya. Tetapi Tuhan mau mengampuni kita, dan kita harus sadar ya akan dosa-dosa kita. Karena apa? Kalau kita sadar, maka itu baik. Karena sadar itulah maka kita bisa meninggalkan dosa kita. Tetapi kalau tanpa kesadaran itu, maka kita terus melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, pada pagi hari ini, yaitu siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yaitu orang-orang yang mau meninggalkan ya semua bentuk penipuan, semua bentuk ya sumpah palsu, semuanya, yaitu orang-orang yang meninggalkan semuanya itu, maka Tuhan akan menerima kita sebagai orang yang mau sadar dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasa, akibat dari apa? Akibat daripada kita mau mengaku dosa kita, atau kita mau sadar dari pelanggar-pelanggar kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni, maka akibatnya dalam ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi akibat daripada pertobatan itu, maka pemulihan daripada Tuhan akan terjadi. Ya, berkat-berkat itu akan Tuhan perintahkan mengejar kita. Enggak perlu kita mengejar berkat, tetapi berkat itu mengejar kita. Ya, ini adalah firman Tuhan berkata. Ya, jadi tanpa pertobatan itu tidak seorang pun yang akan diberkati Tuhan atau menerima pemulihan daripada Tuhan. Tetapi melalui pertobatan itulah, maka dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya, maha besar. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Sering kita lihat orang karena takut dan khawatir itu orang melakukan tipu daya, korupsi lah, ya, pembohongan lah. Karena apa? Supaya mendapatkan uang. Karena mereka takut, khawatir, hidup mereka melarat, susah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya jaminan yang luar biasa. Karena Allah kita maha kaya, maha besar. Amin. Ya, Pak Adi mengatakan, Ketua Sinode kita Pak Adi mengatakan, coba pandang ke laut. Ya, laut itu begitu luas, begitu lebar, ya begitu dalam. Lihat itu air laut. Ya, hari ini kita butuh air laut, kita pergi pakai timba, ya pakai ember kita timba air. Ya, satu ember kita ambil. Kurang, kita pergi ambil lagi, kita timba lagi. Ya, mungkin satu hari 10 ember kita ambil, ya, atau 1000 ember kita ambil. Apakah air laut itu menjadi kering? Sama sekali tidak kering. Ya, begitu juga berkat Tuhan kita tidak pernah habis-habisnya. Ya, berkat Tuhan yang dari Tuhan tidak pernah kering. Karena apa? Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita maha besar. Kita percaya jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita percaya ya berkat rohani, berkat jasmani, semuanya akan Tuhan limpahkan kepada kita. Amin. Karena berkat Tuhan kita tidak pernah habis. Tuhan kita kaya. Ya. Ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub, Selah. Ya, jadi itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Ya, jadi orang-orang yang menanyakan Tuhan, orang-orang yang mencari wajahnya Tuhan, orang-orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang rindu ya akan wajah Tuhan.
itulah orang-orang yang paling diberkati Tuhan. Ya. Jadi percaya saja bahwa kita yang hidup beribadah kepada Tuhan, kita yang sering mencari Tuhan, ya kita percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ayat 7 mengatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ayat 9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuklah Raja kemuliaan. Ya, jadi pintu itu harus dibuka. Ya, biarpun sudah berabad-abad menunggukan kedatangan Raja Damai itu, dan pintu itu harus dibuka supaya apa? Raja kemuliaan itu dan Raja Damai itu masuk ke dalam ya pintu baik suci pada saat itu. Ya. Jadi di sini saya mendapat hikmat dari firman Tuhan ini. Ya, begitu banyak orang mengeraskan hatinya, ya pintu hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mari hari ini ya bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik yang menyaksikan live streaming, ya mari kita membuka pintu hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya ketika kita membuka, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kita membuka pintu hati kita, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka Raja kemuliaan itu akan bertata dalam hati kita, memerintah dalam hati kita, maka yang ada hidup kita berubah. Ya, hidup kita akan mengalami apa? Damai sejahtera, mengalami shalom daripada Tuhan. Karena kita percaya kemuliaan Tuhan akan menyinari hidup kita, memerintah dalam hidup kita. Biarlah Raja kemuliaan itu, Raja damai itu yang terus memerintah dalam hati kita, supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sini firman Tuhan mengatakan ayat 10, siapakah dia itu? Raja kemuliaan Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Ya, jadi Raja kemuliaan yang sedang dinanti-nantikan bangsa Israel, dan sekarang banyak orang sedang menantikan Raja kemuliaan itu. Jadi Raja kemuliaan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya, jadi kalau Tuhan kita ada Raja, maka kita adalah anak-anak Raja. Ya, jika kita adalah anak-anak Raja, maka kita percaya segala kemuliaan Tuhan, segala kemuliaan Raja itu akan juga turun kepada anaknya yang mengasihi dia, yang hidup takut akan dia, yang hidup beribadah kepada dia. Amin, itu firman Tuhan. Saya minta WL Singer depan.